Shalom dan selamat pagi untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita kepada renungan harian pada hari ini. Firman Tuhan yang dapat kita dengarkan untuk mengawali dan membekali kita beraktivitas yang akan kita lakukan dalam satu hari penuh ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang boleh kita dengar, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia dan berkat-Mu yang selalu baru yang Engkau berikan kepada kami, hingga pada pagi hari ini, di hari yang baru ini, kami masih bisa bangun dari tidur malam kami dan menikmati berkat-Mu di pagi-pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau firmankan dan katakan kepada kami. Maka berikanlah kepada kami hikmat dan kebijaksanaan kepada Kau ya Tuhan, untuk melakukan kegiatan satu hari kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus 4 ayat 2. Kitab Efesus 4 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Martoruk ni roha situtu, merlambok jala marlambas ni roha. Marsihahean di bagasan roha no holong. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Efesus 4 ayat 2 mengingatkan kita agar senantiasa rendah hati dan menunjukkan sikap kasih kita terhadap sesama kita melalui perbuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam perikop kitab ini Rasul Paulus melanjutkan dengan nasihat-nasihat yang lebih khusus dalam ayat ini. Dua nasihat tersebut dijabarkan oleh Rasul Paulus dalam pasal ini, yaitu supaya kita mengasihi dan bersatu, amanginah, dan supaya hidup murni dan kudus yang harus sungguh-sungguh diusahakan oleh orang Kristen sebagai orang yang percaya. Kita tidak hidup berpadanan dengan panggilan kita jika kita tidak menjadi kawan-kawan yang setia bagi semua orang Kristen dan menjadi musuh bebuyutan bagi semua dosa. Bagian ini berisi nasihat untuk saling mengasihi, bersatu, rukun, dan juga dorongan yang tepat untuk mengusahakannya. Tidak ada hal lain yang ditekankan kepada kita secara lebih sungguh-sungguh dalam kitab suci selain hal ini, yaitu kasih. Bahwa kasih adalah hukum kerajaan Kristus, pelajaran di perguruannya, dan pakaian kebesaran keluarganya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, bahwa rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Di sini rendah hati berarti bahwa kita menganggap diri sendiri kecil yang berlawan dengan kesombongan. Lemah lembut berarti sikap jiwa yang unggul yang membuat orang tidak mau memanas-manasi orang lain, dan tidak mudah juga dipanas-panasi atau merasa tersinggung oleh kelemahan-kelemahan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, lemah lembut dikatakan berlawanan dengan kebencian dan kekesalan yang penuh amarah, dan juga sabar berarti tabah menghadapi perlakuan orang lain yang menyakiti tanpa berniat membalas dendam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menunjukkan kasih dalam hal saling membantu berarti menanggung kelemahan orang lain berdasarkan asas kasih, sehingga kita tidak berhenti mengasihi mereka oleh karena kelemahan-kelemahan ini. Orang-orang Kristen yang terbaik perlu saling menanggung beban dan mengambil yang terbaik dari satu sama lain.
menggugah satu sama lain untuk berbuat baik, dan bukan memancing amarah. Dalam hal ini, diri kita sendiri terdapat banyak hal yang sulit untuk kita maafkan. Dan karena itu, janganlah kita sebagai orang Kristen menganggap kelewatan jika kita menemukan dalam diri orang lain hal yang sukar untuk kita maafkan. Justru sebaliknya, kita harus mengampuni mereka sebagaimana kita mengampuni diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tanpa semuanya ini kesatuan tidak bisa dijaga. Langkah pertama menuju kesatuan adalah kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, tidak akan ada yang namanya kelemah lembutan, kesabaran, atau hal saling membantu. Dan tanpa semuanya ini, tidak akan ada kesatuan. Kesombongan dan amarah menghancurkan kedamaian dan menimbulkan segala kejahatan. Sebaliknya, kerendahan hati dan kelemah lembutan mengembalikan kedamaian dan menjaganya. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi kerendahan hati menimbulkan kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semakin kita rendah hati, semakin kita sehati dan sepikiran di dalam Kristus, kita tidak hidup dengan cara yang berpadanan dengan panggilan hidup kita jika kita tidak lemah lembut dan rendah hati. Sebab Dia yang olehnya kita dipanggil, Dia yang kepadanya kita dipanggil, terkenal akan kelemah lembutan dan kerendahan hatinya, dan telah memerintahkan kita untuk belajar darinya. Dalam hal ini, kita pengikut Kristus yang telah mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sekali untuk selamanya, harus selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, serta saling mengasihi dengan sesama pengikut Kristus. Hal ini kita tunjukkan dengan saling membantu dengan hal-hal kecil. Roh Kudus yang diberikan Allah tinggal dalam kita akan menghasilkan buah roh dengan kesembilan seginya, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah itu adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha kita, dan juga bukan hasil rekayasa perilaku yang menggunakan cara-cara psikologi atau agamawi. Urusan kita hanya tekun dan sungguh-sungguh melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah roh itu akan muncul dengan sendirinya dalam diri kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan selalu dengan rendah hati bergantung kepada Allah, sumber anugerah itu, dan dengan rendah hati juga sendiri berinteraksi dengan sesama, karena tidak ada yang dapat kita banggakan dari diri kita sendiri. Roh Kudus itu akan memampukan kita berpegang kepada firman-firman Allah, maka Dia juga akan menjadi pengingat kepada kita bahwa untuk memerhatikan lagi apa yang akan kita perlakukan selanjutnya. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita respon firman Tuhan agar dapat kita lakukan setia dan taat kepada Tuhan, agar kita senantiasa layak di hadapannya. Selamat merenungkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat sapaan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Melalui renungan ini kami diajarkan untuk selalu taat dan setia kepada Engkau, menjauhi dosa dan larangan-larangan-Mu. Kuatkanlah kami Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami dan apa yang Engkau inginkan kepada kami. Bimbinglah kami juga agar dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Sertailah kami dalam satu hari ini Tuhan, untuk dapat melakukan aktivitas kami semaksimal mungkin. Ampunilah dosa kami agar kami lagi di hadapan-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.